Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan pertemuan 11, mari kita baca Alkitab Al-Fatihah. Oke, silakan saudara buka proyek yang minggu kemarin, di mana pada minggu kemarin kita udah membahas dan membuat coding bagaimana cara memanggil data dari database, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk mengedit data. Nah, sebelum kita lanjutkan, pastikan program saudara yang minggu kemarin itu jalan semuanya, ya. Bisa datanya diinput ke database, kemudian datanya bisa dipanggil berdasarkan nomor transaksi, ya. Seperti minggu kemarin yang Pak jelaskan, kita panggil nomor transaksinya, kita enter, maka akan tampil field ke bawah, ya. Nah, sekarang Bapak coba jalankan, ya. Pak coba run, ya. Nah, jadi pada minggu kemarin kita udah menginput datanya seperti ini, ya. Ada 2 buah data, ya. Nah, ketika kita input, kita ingin memanggil datanya contohnya, ya. Contohnya nih, nomor transaksi TR01 kita mau panggil. Nah, berarti di sini kita panggil dengan cara ketikkan di sini kode atau nomor transaksinya, ya. TR001. Ketika kita enter, nah, maka datanya akan tampil, ya. Nah, ini minggu kemarin kita praktekkan, ya. Nah, ketika kita panggil nomor transaksinya enter, maka dia akan tampil, ya. Contohnya kita ganti 02, contohnya enter. Nah, maka dia akan tampil data yang ada di database, data ini, ya. Nah, itu yang pada minggu kemarin, ya. Jadi untuk pertemuan 11 ini, saudara pastikan program saudara jalan keduanya dulu, ya. Jalan berhasil menyimpan ke database, kemudian bisa memanggil data dari database. Kenapa? Karena untuk pertemuan 11 ini kita tambahkan tombol di sini satu lagi, yaitu tombol edit, ya. Apa fungsi tombol edit? Contohnya ketika kita panggil 02 ini, ya, TR002, kan tampil nih ketika kita enter. Kita ingin mengganti kode barangnya, ya. Kita ingin mengganti jumlah belinya. Nah, ketika sudah kita ganti, kita tekan tombol edit, ya. Nah, jadi yang namanya mengganti atau mengedit, otomatis tombolnya dibuat adalah tombol edit, ya. Jadi ketika kita tekan tombol edit, jika berhasil, maka datanya di database akan teredit, ya. Contohnya tadi TR01 monitor, kita ganti atau kita edit jadi printer contohnya. Dia akan berubah datanya di database, ya. Itu fungsi tombol edit, ya. Nah, dengan syarat tentu program saudara harus jalan dulu, ya. Jadi itu Bapak ingatkan, pastikan program simpannya jalan, pemanggilannya jalan, ya. Ketika kita panggil enter, nah dia akan tampil gitu, ya. Jadi ketika kita ganti contohnya kode barangnya diganti, tanggalnya diganti, ya, jumlah beli diganti. Ketika sudah kita ganti, kita proses, ya, dapat hasilnya, kita tekan tombol edit. Maka data di sini, ya, data di sini akan berubah, ya. Itu fungsi tombol edit, ya. Data yang namanya mengedit berarti akan berubah, kita edit, ya. Kira-kira seperti itu, ya. Sekali lagi, pastikan program simpan dan pemanggilan jalan, ya. Kira-kira seperti itu. Pak close dulu, kemudian nah sekarang kita geser ini, ya. Kita geser, kita tambahkan tombol satu lagi, geser saja seperti ini, ya. Nah, seperti ini geser juga. Nah, sekarang Bapak ambil tombol di paletnya, ya. Ambil button. Nah, ya, tambah tombol satu. Nah, nih. Nama tombolnya kita buat edit, ya. Cari di sini ukurannya dulu, font, ya, font. Nah, ganti jadi Tahoma 18, ya. Ini, ya. Bold Tahoma 18. Ini ganti namanya jadi edit, ya. Cari di sini tag. Ya, ini dia. Nah, ini ganti ini jadi edit. Huruf besar, ya. Edit. Nah, ini dia. Ya, kita ganti backgroundnya. Ini background. Silakan warna, contohnya Pak buat warna hijau, ya. Oke. Tulisannya jadi warna putih, ya. Berarti foreground ini, ya. Jadi warna putih. Oke. Ya. Nah, jadi Pak coba tesnya running, ya. Jadi seperti ini hasil runningnya.
Nah, seperti ini ya. Jadi ketika Bapak panggil TR001, enter ya. Bapak ganti contohnya. Ini contohnya ya. Bapak ganti contohnya jadi 01 kode barangnya. Kan jadi laptop tuh. Nah, ganti nih jadi 1. Proses dulu ya. Nah, kan berubah tuh. Harga dikali jumlah beli dapat total bayar. Nah, kemudian kita edit ya. Edit, tekan tombol edit, maka muncul pesan data berhasil diedit ya. Kita lihat database-nya harus berubah kalau berhasil ya. Nah, monitor tadi ganti jadi apa tadi? Ganti jadi laptop gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk mengedit ya. Nah, sekarang kan belum ada codingnya. Sekarang kita close ya, close. Nah, silakan klik 2 kali tombol edit ya. Nah, berarti di tombol edit codingnya ya. Silakan klik 2 kali tombol edit. Klik 2 kali. Nah, berarti ditunjukkannya ini ya, kursornya berarti hapus ini ya. Nah, saya tambahkan di sini. Yang pertama adalah panggil dulu koneksi database. Nah, ini yang dikoneksi kemarin ya, masih ingat ya. Kemudian baru tambahkan try. Nah, pilih yang mana? Pilih yang nomor 2 ya, yang ini ya, yang otomatis ini muncul. Kemudian tambahkan query-nya SQL sama dengan. Nah, kira-kira saudara udah belajar database, apa query untuk mengedit data? Ya, kalau menyimpan insert, kalau menampilkan select. Kalau untuk mengedit berarti update ya. Update ya, update TBL penjualan. Nah, nama tabelnya. Kalau di database nama tabel kita adalah TBL penjualan, berarti di coding juga dipanggil TBL penjualan ya. Kemudian set nomor transaksi no underscore transaksi. Nah, harus sama ya. Harus sama dengan isi field database. Sama juga dengan panggil kemarin. Harus sama ya. Kalau pakai underscore berarti pakai underscore nih. Yang ini ya. Nah, harus sama. Nah, nomor underscore transaksi sama dengan kutip 1, kutip 2. Nah, perhatikan kutipnya ya. Plus tst notran. Nah, cari di sini notran. Ini dia. Ya kan? Titik get tag. Nah, titik koma. Nah, itu query-nya ya. Berarti kita update tabel penjualan ya berdasarkan apa? Berdasarkan nomor transaksi. Itu maksudnya ya. Kemudian baru tambahkan di bawah yang kedua yaitu kutip 2 kutip 1 ya. Koma kutip 2 kutip 1 koma apa field yang kedua yaitu TGL nah underscore transaksi. Iya kan? TGL underscore transaksi sama dengan kutip 1 kutip 2. Nah, jadi jangan dihapus ya kutip 1 kutip 2 plus TGL titik bukan titik koma, enter aja langsung ya. Nah, itu untuk yang kedua yaitu tanggal transaksi. Field ini juga harus sama dengan database ya, tidak boleh berbeda. Nah, kemudian baru yang ketiga ya, data yang ketiga yaitu plus kutip 2 kutip 1 koma apa yang kedua yaitu kode barang ya. Ya, kode barang. Kode underscore barang sama dengan kutip 1 kutip 2 ya, seperti itu ya. Plus ya txt kode txt kd barang ya. Txt. Nah, kita lihat dulu apa nama kode barang. Kode barang adalah kita cek ya. Kode barang adalah combo nih ya. Kan combo nih. Kita pilih ya. Berarti di sini bukan txt. Nah, berarti di sini apa? CMB kemarin ya. Ini dia. CMB kode barang. Ya. CMB kode barang. Apa lagi? Titik get select item ya, karena dia combo. Ya. Nah, kira-kira sampai itu. Apa lagi? Nah, setelah kode barang plus lagi. Plus kutip 2 kutip 1 koma habis kode ada namanya nama barang ya. Berarti nm underscore barang ya. Oke, berarti selanjutnya nm underscore barang ya. Sama dengan kutip 1
ya, kutip 1, kutip 2 plus txt nama barang ya. Titik get apa? Get tag ya, karena dia text field. Nah, kemudian enter ke bawah. Ya, enter ke bawah. Kemudian nah, kenapa dia seperti ini bergaris bawah? Berarti itu error ya. Berarti ada yang salah. Apa salahnya? Nah, salahnya di sini dia tidak pakai ini ya. Hapus ini. Ini hapus, ini hapus. Nah, kita enter ke bawah. Nah, ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Kalau salah saja sedikit, kita tambah titik komanya, maka dia akan error bergaris bawah ya. Nah, kalau ini kenapa bergaris bawah? Karena belum lengkap ke bawah. Ini nggak masalah. Kalau tadi kan banyak, di sini juga bergaris, di sini juga bergaris. Nah, itu tandanya ada salah. Ini kita lanjutkan saja. Plus apa lagi? Kutip 2, kutip 2, kutip 1, koma. Habis nama barang ada namanya harga ya. Berarti di sini harga ya. Sama dengan kutip 1 plus tst harga. Nah, ini dia ya, tst harga. Titik get tag. Ini dia. Ya, enter lagi ke bawah. Nah, itu kan. Plus habis harga adanya namanya jumlah beli. Kutip 2, kutip 1, koma, ya, tolong diperhatikan komanya jumlah beli ya. Sama dengan kutip 1, kutip 2 plus tst jml beli ya, titik get tag. Nah, enter lagi. Nah, itu kan? Nah, jadi dia ini namanya bukan error ya, tapi dia menunggu yang selanjutnya, itu maksudnya ya. Habis itu plus kutip 2, kutip 1, koma, total underscore bayar ya. Bayar. Sama dengan kutip 1 plus tst bayar. Titik get tag ya. Nah, jadi setelah tutup kurung ini, buka kurung tutup kurung, itu tidak pakai titik koma ya. Nah, kalau kita buat tadi titik koma, dia error. Banyak yang bergaris bawah ya. Berarti tidak pakai titik koma. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian habis total bayar, nah ini berarti sudah yang fill yang terakhir ya. Berarti tinggal tambah plus koma kutip 2 ya, plus kutip 2 kutip 1 ya. Nah, tidak pakai koma lagi. Jadi tolong diperhatikan. Langsung saja where no underscore transaksi ya. Nah, tolong diperhatikan itu sama dengan kutip 1 plus tst no tran ya. Titik get tag. Ya, titik get tag. Nah, di sini baru pakai plus ya. Plus kutip 2, kutip 1 titik koma. Nah, sampai di sini tidak ada yang bergaris bawah. Berarti tidak ada error ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira codingnya ya. Jadi tolong diperhatikan field-nya ini harus sama dengan field database ya. Kemudian titik koma ini biasanya ini sering salah nih ya. Sering salah karena saudara buat komanya hilang contohnya atau komanya 2 ya, atau terbalik kutip 1 kutip 2 ya. Di sini sering salah. Jadi tolong diperhatikan dengan teliti ya. Nah, kemudian baru tambahkan di bawahnya start ya. Titik execute. Ya, ini ya. String ya, isinya adalah SQL. Titik koma ya. Nah, kemudian buatkan pesan ya, Jeption pen show ya, message dialog ya, isinya ini adalah ganti jadi null ya, yang ini kita ganti jadi data berhasil diedit ya, data berhasil diedit. Nah, kemudian di bawahnya di sini ya, di bawahnya tambahkan juga pesan Jeption pen titik show message dialog
Ini ganti jadi 0 juga. Nah, ini kita ganti jadi gagal di edit ya. Nah, kira-kira seperti ini coding dari edit ya. Nah, silakan saudara perhatikan dulu dengan baik-baik ya. Jangan sampai salah ya. Salah saja sedikit, contohnya ini hilang ya, tidak saudara buat, maka dia akan error atau tidak berhasil ya. Nah, kayak tadi kita buat di sini titik koma, ya tidak bisa ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk tombol edit ya. Nah, jadi isinya di sini SQL ya, SQL. Nah, berarti sebelum kita coba jalankan ya, Bapak jelaskan dulu. Jadi di dalam tombol edit ya, di sini tombol edit kita klik tadi kan. Kita tambahkan dulu koneksi database ya, supaya dia terhubung. Kemudian try masukkan SQL-nya. SQL sama dengan update tabel penjualan, set nomor transaksi ya. Nah, berarti kita dia mengupdate berdasarkan nomor transaksinya ya. Nah, itu makanya harus kita panggil dulu. Berarti ada coding panggil yang sebelumnya ya. Kemudian yang akan bisa diedit adalah tanggal, kode barang, nama barang, harga, sama total bayar ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tolong diperhatikan. Nah, sekarang kita coba save ya. Save, lupa run ya, run file. Nah, kita panggil yang TR001 ya, enter. Nah, datanya adalah monitor ya, monitor. Ya, kita lihat database juga monitor ya. Nah, sekarang Bapak ingin mengedit ya, mengedit datanya. Contohnya kode barangnya Bapak ganti jadi nomor 1 ya, laptop. Ya, yang jumlah belinya 1 Pak ganti ya. Berarti Bapak hitung dulu ya. Karena yang data yang sebelumnya kan data yang lama ya. Kita ganti. Nah, dapat segini ya. Nah, sekarang kan udah kita ganti nih, udah kita edit. Berarti kita tekan tombol edit ya. Klik. Nah, muncul seperti ini. Data berhasil diedit ya. Oke kan saja. Clear, exit, kita lihat. Betul enggak berubah datanya? Yang 01 tadi ya. Jadi apa monitor? Jadi laptop. Tinggal show saja. Show atau browse ya. Show. Nah, ini ganti jadi laptop. Tadi monitor. Nah, berarti berhasil untuk diedit. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita coba satu lagi, kita ulang ya. Kita run lagi, boleh. Run file ya. Nah, kita panggil yang 002 nih, mouse ya. Kita coba. TR002, enter. Ya. Mouse kita ganti jadi laptop juga. Coba ya, laptop ini 1 ya, hitung. Nah, akan berubah nih ya. Dah, sekarang kita edit. Data berhasil diedit. Oke. Kita lihat ya. Nah, yang mouse jadi apa tadi? Jadi laptop, show. Nah, ini ganti jadi laptop ya. Nah, 1 nih. Tadi 2 ya, mouse tadi ya. Nah, berarti datanya berhasil diedit ya. Jadi kira-kira seperti itu untuk coding editnya ya. Seperti itu untuk coding edit. Jadi tolong diperhatikan video yang Pak buat ini dulu dengan teliti. Kalau udah dipahami, baru dikerjakan ya. Nah, oke, sekian dari pertemuan 11 kita. Silahkan nanti dikerjakan ya. Mudah-mudahan berhasil untuk mengedit datanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.